Episode pertama untuk podcast Bicara Semaunya. Ini direkam hari apa nih? Hari Jumat, tanggal 23 Juni 2017. Saya Anjar Vandrianto, di sini bakal ngomongin apa aja yang bisa diomongin. Ya, berita yang lagi populer lah, olahraga, musik, film, apa aja lah. Durasinya tergantung, kalau obrolannya bisa lancar, enak, bisa lama, tapi saya usahain minimal 30 menit, setengah jam lah. Ini saya nggak sendirian, saya ada teman saya. Kenalin lah. Ya, halo, nama saya Julisman. Biasa dipanggil Julis. Julisman Hasiholan Situmorang. Ya. Benar kan? Benar. Situmorang itu menurut di suku Batak itu termasuk marga yang besar nggak? Maksudnya banyak nggak orang? Oh, sebenarnya kalau masalah jumlah itu nggak bisa dipastikan banyak atau enggak ini, karena kan semuanya kan nyebar di seluruh Indonesia, jadi nggak bisa kita pastikan mana yang banyak mana yang enggak. Cuma mungkin orang kenal atau enggak itu ya, familiar atau enggak di telinga orang. Kayak marga-marga tertentu kayak Sarumpait, karena ada artis marganya Ratna Sarumpait misalnya. Yang lain. Terus ini sebelumnya kalau kamu nggak mau jawab, ya udah nggak usah dijawab. Kalau kamu pengen minta di-cut, ya nanti bilang aja ini di-cut aja. Oke. Terus bener nggak misalnya nih, aku pernah dengar ada marga yang kayaknya khususnya tuh misalnya gini, Situmorang itu kebanyakan agamanya Kristen. Oh gitu. Misalnya Lubis itu terkenal kebanyakan agamanya Muslim, Islam. Bener nggak ada kayak gitu? Ya sebenarnya semuanya tergantung orangnya masing-masing. Jadi maksudnya kan mungkin ada beberapa yang marga tertentu dia beragama tertentu misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak juga dengan marga itu terus pasti agamanya apa? Agamanya B, nggak mungkin. Nggak pasti. Ya. Terus apa lagi ya? Anak pertama kan kamu, Jung? Ya, anak pertama. Punya adik berapa? Adik 2. Adik saya 2. Cewek 1, cowok 1. Cewek anak keduanya. Nomor 2, nomor 3 cowok. Yang cewek kuliah. Cewek kuliah UNY Jogja. Jurusan? Biologi. Oke. Yang cowok? Cowok baru masuk kuliah di Unip Bengkulu, manajemen. Oh, jadinya di Bengkulu. Bukannya kemarin kemarin di Jogja tapi nggak dapet. Yang dia targetkan di Jogja nggak dapet. Dia pengennya apa? Manajemen juga di UGM, tapi nggak dapet. Pacaran masih ya? Pacar masih, alhamdulillah. Berarti ini udah jalan berapa nih? Ini jalan kelima, tahun kelima berarti. Ya, tahun kelima. Mantap ya. 5 tahun cuy. Ada tuh temen kita 2 tahun aja susah move on. Siapa ya? Ya semoga sampai kawin lah. Ini namanya. Habis ini selesai UBI. UBI kalau ada yang belum tahu itu namanya Uji Kompetensi Dokter Indonesia. Jadi untuk mahasiswa kedokteran, kemudian setelah lulus sarjana kedokteran melanjutkan koas pendidikan di rumah sakit. Tergantung universitasnya, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Terus harus melanjutkan kayak uji kompetensinya itu secara nasional. Bener ya jelas? Ya, secara nasional untuk mendapatkan gelar dokternya. Habis UBI Internship harus, di Indonesia ada internship. Itu program dari Menteri Kesehatan, lupa saya. Menteri Kesehatan yang kapan ya? Oh sudah lama. Berapa ya? Zamannya Pak SBY kalau nggak. Jadi internship itu kayak magang 1 tahun ke daerah-daerah yang dipilih. Kita nyebut daerah itu namanya wahana. Kemudian digaji dari pemerintah pusatnya berapa? Sekarang 2,5, 3. Kalau daerah Jawa 3 berapa? 3,5 apa ya? Kalau daerah Bukannya sama sih Indonesia.
luar Jawa sama Jawa beda. Dari pusatnya loh. Iya, beda. Jawa sama luar Jawa. Setelah itu misalnya daerah-daerah Iya, ada tertentu insentifnya ada sendiri. yang intensif. Dari daerahnya kan? Ya. Iya, betul. Nah, setelah UBI udah lulus dokter, kawin nggak nih? Atau internship dulu? Internship dulu, kerja dulu, baru kawin. Baru nikah deh. Dari buru-buru kan sama orang tua. Enggak buru-buru. Tipe orang tua yang orang tua kamu maksudnya kayak, oh, kamu anak pertama nih, ya harus. Enggak gitu. Enggak. Cuma pasti kebanyakan orang tua kan pengen anaknya setidaknya selama mereka masih hidup anaknya sudah punya cucu. Oh iya benar. Ini kalau kamu ada yang mau kamu tanyain nggak apa-apa Jo. Jadi biar nggak kesannya aku yang interogasi gitu. Oh gitu. Tadi mau tanya tentang ini di podcast itu sendiri. Oh belum pernah dengar soalnya sebelumnya. Nih, aku juga pertama kali denger podcast itu ada komik namanya Adriano Colby. Dia bikin namanya podcast awal minggu. Komik itu komika. Oh, komika stand up comedian. Namanya Adriano Colby. Dia bikin podcast awal minggu namanya. Dia keluarin itu setiap minggu, setiap Senin. Dia ngomongin itu. Dia curhat komplain tentang berita baru apa, ada isu politik apa. Terus kemudian aku cari tahu ternyata di podcast di Amerika udah jadi budaya juga. Oh, berarti maksudnya sudah di Amerika sendiri sudah maksudnya sudah lumayan ini terkenal. Di mobilnya, mobil pribadi itu ada teknologi yang bisa nyetel podcast langsung. Khusus podcast. Udah jadi kayak radio lah. Justru karena radio peminatnya udah mulai berkurang, makanya podcaster muncullah istilah podcast itu. Podcast itu aslinya singkatan Player on Demand Broadcast. Terus ini kalau nggak salah sih Apple ngeluarin podcast. Terus mereka punya aplikasi itu namanya podcast. Terus jadi orang booming namanya iPod dan broadcast. Oh, iPod podcast. Kayak gitu lah. Jadi kita bisa ngomongin apa aja. Berarti ngeluarinnya misalnya orang sudah bikin podcastnya dia, ngeluarinnya selain dari aplikasi podcast ada yang lain nggak? Ada yang podcastnya diupload ke YouTube, ada yang podcastnya diupload ke SoundCloud. Berarti yang secara khusus hanya aplikasi podcast itu ya? Iya betul. Ini rencananya mungkin aku sih pengen pertamanya ke YouTube, tapi ke YouTube ya udah nanti nggak ada gambarnya, cuma suara aja. Berarti nggak dibikin misalnya kayak apa gitu pengantar. Kayak misalnya kita bicarain tentang hal ini, satu hal misalnya tentang olahraga. Terus di videonya itu gambar tentang sambil highlight tentang bola gitu enggak ya? Atau hitam aja gitu. Sebenarnya bebas sih, cuman akunya aja nggak bisa. Oh, movie maker dong. Gimana? Ini aja, tahu SoundCloud yang gratis? SoundCloud yang gratis itu nguploadnya itu dibatasin. Dibatasin 180 menit. Itu total. Jadi misalnya ada nih podcaster Indonesia juga. Dia podcastnya 1 jam aja. Dia ngupload, kalau nggak salah Joshua Suherman itu juga bikin podcast. Dia per episodenya sejaman itu. Jadi pas episode 1, episode 2, episode 3, pas dia ngupload episode 4, episode 1-nya dihapus. Oh gitu. Yang lama tuh dihapus ya? Iya. Otomatis berarti? Atau otomatis. Kita yang harus ngupload sendiri. Karena ya demi menyediakan ruang itu. Soalnya mahal juga ya si SoundCloud itu untuk unlimited. Berapa? Kalau unlimited kan jelas kita nguploadnya bebas, tersave di SoundCloud juga. Tapi nanti di SoundCloud juga bisa kayak kalau ada orang mau download, jadi pas dengerin nggak perlu masuk SoundCloud lagi, nggak perlu pakai kuota lagi, bisa di download, free download. Oh, kalau yang gratis itu 180 menit. Iya.
gratis di SoundCloud-nya maksudnya, bukan free download. Beda maksudnya. Kalau kamu jadi pengguna SoundCloud, Misalnya download gratis nih Play Store. iya, Terus kita kan itu jadi pengguna SoundCloud gratis. Ya. Kamu bisa mengupload 180 menit. tapi kalau misalnya berbayar bisa unlimited. Iya, Berapa bayarnya? lumayan 1 tahun berapa ya? Berapa tahun? Berapa dolar gitu? Nggak tahu, $100 atau $50, lumayan. Balik ngomongin apa lagi aja? Pacar sekarang kerja di mana? Waktu itu kan sempat di Raja Ampat. Ya. Sekarang dia sedang ini lagi ngambil pelayanan di Jogja. Salah satu kayak persekutuan mahasiswa di Jogja lah. Jadi bagian staf pendampingnya. Jadi para pendamping mahasiswa dan secara Digaji. gajinya biasanya dari alumni, dari pendukung-pendukung kayak gitu. Pendukung Korea, pendukung Indonesia. Lumayan. Hitungannya gajinya tetap terus ya? Ya, Tetap nominalnya maksudnya? nominalnya tetap. Oh, oke. Tapi secara khusus ya selain mendampingi secara rohani, dia di bagian IO juga, event organizer. Jadi untuk event-event yang ada di namanya kan Joy persekutuan. Event-event yang di sana dia dengan timnya. Nah, timnya itu mahasiswa. Dia di situ sebagai penggerak mahasiswa untuk supaya mereka punya ide yang kreatif untuk bikin event, terus mengorganisasi event itu kayak gitu. Oh, jadi namanya apa gitu? Punya nama jabatan nggak? Apa ya? Staf pendamping IO. Kalau di itunya, di persekutuannya, nama jabatannya apa? Itu juga? Staf pendamping? Enggak, Oh, staff aja? Staff. Full time Ada lumayan staff. banyak? Full time staff. Maksudnya selain Sekarang mungkin sekitar 8 orang. dan itu rutin? Maksudnya pasti ada? Apa ya? Setiap? Untuk staffnya nih? Heeh. Ya sebenarnya kan itu staff itu sendiri orang yang dulunya mahasiswa. Maksudnya Iya. Hah? dulu anggota di Persekutuan itu? Heeh. Akhirnya setelah mereka bertumbuh secara rohani dan mereka merasa ingin melayani dan terbeban dengan adik-adik mahasiswa yang lain. Karena kan kalau misalnya staffnya kan sudah mungkin berapa tahun terus selesai, mereka lanjut kerja tempat lain. Kalau gitu terus nanti ini malah nggak ada lagi staffnya. Kalau misalnya bukan dari mahasiswa itu sendiri. Benar-benar. Itu cenderung ditunjuk sama persekutuan, sama gereja, atau kita mendaftarkan diri? Kita sendiri. Memang dari diri kita sendiri. Berarti menurutmu ya, ada masanya nggak misalnya ada orang nggak tertarik jadi staff itu? Akan ada. Tapi sebenarnya dulu sampai sempat hanya 5 orang kalau nggak salah, 5 atau 4 orang. Padahal mahasiswanya berapa ratus. Oh, Itu kan sudah nggak, ya secara ini pasti lama-kelamaan akan burns out kan staffnya itu sendiri. Oh, iya, Karena benar. terlalu banyak yang dilayani sama mereka. Nah, sekarang berapa ini mulai bertambah jadi 8 orang gitu sekarang. I see. Ada yang bagian manajemen, ada yang bagian HRD, ada CMD, ada IO, itu banyak, ada beberapa bagian. Jadi malah kayak ngurusin kantor ya, hitungannya kayak gitu ya? Ya, Ya kayak, kantor dan orang, iya. kantor dan pribadi orang. Iya, iya. Gitu. Sama pacar juga nggak diajakin kawin juga? Diburu-buru? Enggak? Enggak sih, karena dia tahu juga kan maksudnya tahap-tahapku nanti akan masih ada internship, masih ada harus cari kerja gitu. Jadi, Umur berapa sih? Pacarmu? sama 6, beda 2 tahun. Tapi nggak masalah ya? Sama Bener, bagus lah berarti. Kalau aku nggak masalah, Enggak, cewekmu nggak masalah. sebagai pihak wanita kan kadang Pengen cepat. Iya. Ya, memang itu nggak bisa dipungkiri juga. Maksudnya emang anak berapa pacar? bungsu, anak kedua, Oh, kakaknya cowok? cewek. Udah tahu ya? Belum. Oh, oke, masih nggak apa-apa. Iya sih, bagus. Ini colongan aja nih. Kayaknya mungkin bisa aja nanti adikku yang lebih muda dari aku duluan. Kamu nih.
dalam hal ini kamu. Adikku lebih muda dari aku kan? Ya, Mungkin duluan tahu. iya maksudnya daripada kamu. Iyalah. Oh gitu. Dia sudah ada, sedangkan kamu masih dalam pencarian gitu. Masih dalam pencarian keyakinan mas. Pencarian keyakinan. Saya yakin, pasanganku nggak yakin sama aku. Oh gitu. Perbedaan keyakinan itu. Yang pihak nggak yakin yang di sana ya. Betul. Apa lagi ya? Apa nih Jo? Ada yang kamu pengen ngomongin nggak? Aku ngomongin politik kayaknya berat banget. Males ya? Males ya? Udah tenang ya, maksudnya udah nggak ada apa-apa lagi ya? Ada sih cuma hal-hal yang nggak penting kayak Fahri Hamzah gitu. Males jadi. Kenapa sebenarnya? Fahri Hamzah hak angkat KPK. Aku iya itu kan. Kata-katanya gini. Aku paling ingat. Dulu waktu belum ada KPK, korupsi itu nggak banyak di Indonesia. Katanya gitu. Ibarat kucing nih. KPK tuh kucing. Jadi kucingnya udah ada nih di Indonesia sekarang. Tapi kok tikusnya makin banyak. Tikus-tikus yang ketangkep. Terus kalau kita logika aja ya, mungkin anak SMP sudah sampai nih logikanya kayak gitu. Ya jelas lah Pak, dulu nggak ada yang ketangkep. Kucingnya nggak ada. Dia bilang itu loh, bayangkan lah. Seorang anggota DPR. Wakil ketua. Wakil ketua DPR. Dulu dia pernah waktu itu debat pemilu 2014. Dia kan calon legislatif. Dia bilang ada tokoh reformasi Indonesia yang nanya, kan live di TV One waktu itu. Nanya gini, tentang pembahasan korupsi lah KPK. Terus dia bilang gini, dia tiba-tiba maju dia bilang, angkat saya jadi presiden 1 tahun, saya jamin korupsi di Indonesia habis. Dia bilang gitu. Langsung pengen tercirit-cirit tadi. Nih, itu kayak sama kayak itu jokesnya Cak Lontong. Kenapa? Yang Cak Lontong bilang, saya ini bukan koruptor, saya pejabat. Ya memang sih saya ngambil uang nggak ketahuan, Ya, tapi saya bukan koruptor. karena Koruptor itu orang yang ketahuan korupsi. ya. Kalau nggak Orang ketahuan yang ya nggak nggak ketahuan bukan koruptor. Mungkin bisa aja tetap pejabat negara, pejabat pemerintahan. ya betul. Kalau nggak ketahuan ya sudah. Goblok. Denger itu nggak? Yang ada sebuah universitas di Sumatera kalau nggak salah, bagian atas lah, ujung atas, ujung utara atas, yang memberikan formulir pendaftaran calon mahasiswanya untuk memeriksa keperawanan kalau nggak salah. Udah pernah baca? Pernah dengar. Menurutmu gimana? Penting nggak tuh? Itu nggak penting. Nah, terus kalau misalnya ya kita nggak bisa bilang apa ya, ada beberapa kasus olahragawan atlet gitu SMP SMA seringkali rusak bagian itu Ya. karena trauma, maksudnya trauma cedera apapun ya, jatuh gitu. Cedera, gitu. Jadi bukan karena ini. Oke, misalnya oke lah. Misalnya dia sudah enggak karena memang dia berbuat demikian. Lah terus mau apa kita? Emangnya kita nih Tuhan apa di dunia ini bisa mutuskan orang kamu berdosa atau enggak berdosa? Kamu diterima karena ini, nggak diterima karena ini. Iya, iya. Ya kan itu urusan kita sama Tuhan. Iya benar. Jangan menghakimi lah. Tapi ada yang tetap aja ada yang menganggap hal itu penting. Misalnya, gimana kalau itu bukan universitas? Misalnya kayak hubungan sosial, agak susah nih. Anggaplah pasangan hidup. Saya hidup. Apakah kamu akan tetap mempermasalahkan dia perawan atau perjaka kayak gitu? Kalau kamu pribadi gimana? Kalau aku pribadi gini sih, saya ketika saya cari orang yang ingin mendampingi saya, maksudnya nantinya, setidaknya ketika saya mengungkapkan perasaan saya dan saya berani ngambil keputusan
untuk oke kamu akan jadi dan dia juga demikian, Iya. setidaknya kamu harus terima konsekuensi hal apapun itu. Iya benar. Benar, kalau memang kamu misalnya pertimbanganmu tentang hal itu, dia sudah perawan atau enggak, setidaknya kamu sudah tahu sebelum kamu memutuskan itu lah. Benar. Pertimbanganmu harus matang dulu. Kamu yakin nggak dengan dia deh? Lah kalau kamu aja nggak tahu tentang dia, terus kamu menjadikan dia pasangan, ya sudah lah, salahmu sendiri kan. Jadi kamu gak mementingkan itu ya? Iya aku juga iya sih. Itu agak gini nih, kayak sebenarnya ya untuk urusan kayak gitu keperawanan atau enggak, itu sama kayak aku pengen nih ada orang gitu, bukan aku ya. Aku pengen nih jadi first kiss-nya dia. Oh ya ya. Itu kayak kadang nggak enak loh jadi yang pertama. Bisa aja si orang itu belum akhir ciuman malah nggak enak nanti jadi aktivitasnya. Oh gitu. Belum ngerti lah ya. Iya. Malah gigi ketemu gigi nggak enak kan? Ya itu ya perlu tutorial berarti. Berarti kan terkadang lebih menyenangkan yang sudah terlatih, maksudnya sudah ya udahlah. Lebih pro. Lebih pro. Itu urusan pribadi ya. Kan kamu tinggal di Bengkulu kan? Curup di Curup itu kota madya atau kabupaten? ibu kota kabupaten. Berarti kota madya ya. Jadi kan Bengkulu provinsi. Ya enggak kabupaten tetap. Bukan enggak ada. Ibu kota kabupaten. Pemimpin daerahnya bupati kan? Bupati. Ya kabupaten. Kayak Tegal asalku itu ada dua. Kota Madya Tegal dan Kabupaten Tegal. Oh, kota madya wali kota. Iya, tempatku, daerahku, Kota Madya Tegal karena aku juga nyoblosnya wali kota. Ada temenku yang Kabupaten Tegal. Kalau Jogja kan ada wali kota, kota madya Jogja gitu. Nggak ada, Jogja nggak ada kota madyanya. Kabupatennya, sorry. Kabupatennya adanya Kulon Progo, nah, Gunung Kidul, Sleman. Bantul, Sleman. Nah, betul. Kenapa orang tuh bisa sampai situ? Kenapa bisa tinggal di situ? Main dulu. Oh ya, kan dari Medan, bapak mama aku tuh dari Medan. Terus bapakku dulu guru SD. Jadi dia ditempatkan, dia merantau dulu, merantau ke Bengkulu. Terus dia sekolah jadi guru SD. Akhirnya dia ditempatkan di Curug itu. Nah, mamaku itu Negeri berarti ya? negeri, pegawai negeri. Dulu kan kayak honor gitu mungkin kayaknya. Mungkin ya. Enggak, emang bukan honorer, tetap akan ditempatkan. Dulu bapakku kan asli Jogja, ditempatkan di Kalimantan. Nggak bisa milih, bisa sih milih, tapi ya pakai tau lah, sogok menyogok gitu lah. Kalau mamaku dulu tukang pos, kerja di pos. Kantor pos. Kantor pos. Oh. Kantor pos. Kalau kantor pos itu namanya negeri nggak? Tapi BUMN kan Ya, kayak. tapi bukan PNS bukan. Iya BUMN berarti. Ya. Kayaknya. Aku juga belum tahu sih. Jadi kakek nenek masih asli di Medan, Masih asli. Tinggal di Medan semua. di kota Medan ya? Enggak sih, masih di kampungnya, di kampung Pak. Kalau mamaku masih lah agak kayak kabupaten. Namanya apa? Berarti Sumatera Utara di kabupaten mana? Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara. Kalau bapak aku pelosok banget, air aja susah. Itu harus dikali, boker, mandi, nyuci itu di sungai. Itu masa kecil bapakmu? Iya, Kakek sampai nenek kamu? iya Masih ada kakek nenekmu? Sudah nggak ada lagi. Semua nggak ada lagi. Dari pihak bapak ibu? Udah nggak ada lagi. Terakhir itu aku kelas 2 SMP. Nenek dari mamaku. Ibunya ibumu? Ibunya mamaku. Opung. Tapi betah di Curug? Ya betah lah, lahir hidup di Curug. Mau gimana? Tapi mereka nggak terlalu suka kalau misalnya anaknya nanti kerja di Curug dan sebagainya. Bapak ibumu? Bukan nggak suka sih, cuma kalau memang bisa di luar ya kenapa nggak? Luar tuh maksudnya mana? Luar Curug, luar Curug. Kalau di Bengkulunya juga nggak mau? Nggak apa-apa. Di kota Bengkulunya? Oh maksudnya ya paling enggak yang di kabupaten lah ya, maksudnya di ibu kota kayak atau di Jawa gitu.
Ya, Emang kalau kamu pikiranmu pengennya hidup di mana? Anggaplah udah kerja, penghasilan tetap. sebenarnya bagiku sangat nyaman tinggal di daerah Jawa. Mana? Secara Jogja pribadi. sini. Ya Jawa mana aja. Emang kamu udah pernah ngerasain di Surabaya, Jakarta, Surabaya Bandung ya gitu? jangan Surabaya. Orangnya Jogja terutama itu nggak tahu ya di mana-mana. Beberapa kota yang aku pernah singgah Misalnya, beberapa ya. minggu, misalnya Jakarta, ya Bengkulu, terus apa lagi Surabaya, itu Jogja paling nyaman. Kotanya kecil sih ya, cuma paling segini-gini aja kan. Kalau muter ya di sini-sini aja ketemu ya. Bener. Cuma ada sesuatu yang membuat nyaman lah. Kalau pacarmu aslinya? Pacarku maunya aslinya bapaknya Ambon, Iya, ibunya? ibunya Manado, Sanger. Oke. Manado bagian utara, beda pulau dari Manado. Tinggalnya di lahir dan tinggal di? Sorong, Papua. Oh, berarti orang tuanya di Papua. Ya, merantau juga. Kasusnya sama kayak bapakku, kan bapakku PNS. Oh, Mamanya dia PNS juga? Iya, guru mamanya. Bapaknya nakoda kapal. Oh, tajib ya? Yang kalau nggak pulang bisa 3 bulan, 6 bulan. Ya, 6 bulan sekali dia bilang. Tapi langsung bawa duitnya berkarung-karung kan ya? dulu kan bapaknya kerja di kapal barang Jepang dulu. Jadi makanan-makanan Jepang, pokoknya apa ya kalau makanan salsa Jepang, ikan kaleng Jepang, parfum Jepang itu, pokoknya Yang nggak masuk Indo gitu misalnya. ya rata-rata Memang itu asli merek Jepang gitu. ya bawa dari sana kan, turunin di sini beberapa. Tapi ya kalau bisa milih, dia bilang nggak enak karena waktu untuk keluarga, Nggak enak nih? waktu untuk bersama-sama keluarga itu nggak ada. Kan nakoda kan Yang bulan berangkat. sekali anggap. Iya. Tapi paling 2 bulan di darat, nanti berangkat lagi gitu. Kalau kapal penumpang masih enak, masih punya waktu agak banyak. Oh, beda. Kayak bapaknya teman kita, orang Kalasan, Oh, iya. itu masih agak banyak. Tapi Ya, kalau nanti kita ajak juga lah orang Kalasan itu. ya, kalau kapal barang itu itunya tinggi Mobilitasnya. mobilitasnya tinggi. Apa ya? Tingkat frekuensi di laut. Banyak, udah keliling dunia ya bagus tuh. Ibunya Ibunya Kerja guru juga? SMA, negeri. dia negeri. Nah, kalau cewekmu pengennya di Jawa juga tinggalnya. Iya, pengennya di Jawa sebenarnya. Kalau pengen di Raja Ampat, siapa tahu dia udah ngerasain di Raja Ampat. Enak sih Raja Ampat, cuma sinyal susah, cuma Telkomsel. Terus kayak monopoli gitu. Yang Di mana tuh? Telkomsel lah. Nanti Telkomsel, misalnya ada orang Telkomsel yang denger, tuh kan di Raja Ampat cuman ada kita. Monopoli. Jadi kayak beneran monopoli di sana itu. Kayak 500 mega itu 130.000. Internet kota. Internet kota. Di Raja Ampat 130.000. Tahu kan yang kemarin Telkomsel dihack Ya, websitenya. ya. Mungkin bagi kita di Jawa sini nggak terlalu lah ya. Iya. Maksudnya hampir sama lah kayak. Apalagi dengan kecepatannya yang lumayan, kita masih punya ini prioritas untuk pilih Telkomsel. Iya, benar. Tapi kalau di sana udah nggak ada pilihan. Jadi mau nggak mau ya. Nggak mau. Iya benar. Dengan harga segitu. Kalau di Sorong itu katanya Sorong, Jayapura gitu 90 sampai 100.000 1,5 giga. Telkomsel. Yang lain nggak udah masuk. XL. Nggak ada dia bilang gitu. Nggak tahu sekarang ya. Cuman tahun lalu katanya cuman Aku ya daripada Indonesia ngejar apa sekarang ya, XL tuh udah uji coba 4.5G. kan di spanduk jalan tuh banyak. Aku lebih mending 3G aja, tapi rata seluruh Indonesia, seluruh kota deh. Semua lah ya, Iya. seluruh daerah Benar. di Indonesia. Maksudnya benar-benar stabil 3G-nya itu. Oke, kita seberapa Iya. internetan, pokoknya stabil aja. Udah aku lebih milih itu. Iya, bayangkan jangan kan di sana. Kemarin aku koas di Banjarnegara, Banjarnegara, ha? Lampok sana. Itu tri loh ya, tri. Lagi. Aduh, buat apa Tri? Cari yang murah aja kau. Terus Terus tri itu dibanding 4G-nya, 3G-nya 2 kali lebih cepat. 4G apa? 4G 3. 4G tri.
Geleng-geleng. Memang gitu ya? Apa emang gitu? Lah, kamu pakai handphonenya itu Hah? yang ganti-ganti kartu perdana untuk internet atau beli pulsa terus kamu paketin? Enggak, ganti perdana. Emang Indonesia ya. Hemat. Itu udah dikeluhin sama Menkom Info, kalau enggak udah dikeluhin sama direkturnya. Aku nggak tahu lah, telekomunikasi Indosat XL atau Telkomsel. Nomor yang aktif setiap harinya itu banyak sekali. Iya, baru. Tapi setelah seminggunya kemudian nomor itu bisa aja nggak aktif. Iya. Itu memakan server katanya. Iya ya. Aku pernah baca gitu. Harusnya dibikin kebijakan lah ya. Maksudnya kalau memang seperti itu Nah, loh. kenapa kamu nggak milih itu? Pelihara satu nomor kemudian kamu paketin. Sebenarnya aku beberapa kali pernah seperti itu sih ulang. Tapi wah, Jatuhnya ternyata lebih mahal jauh juga ternyata. Wah, bayangkan bedanya bisa 30.000 dengan jumlah kuota yang sama. 30.000, bayangkan. Sebenarnya yang ganti-ganti perdana itu misalnya kamu beli perdana terus udah ada paketnya gitu misalnya 4 giga cuman 40.000 gitu misalnya. Itu katanya bukan dikeluarkan oleh pihak resmi Ya, apa telekomunikasi Ya. itu Providernya operator itu, ya. provider itu ya itu kayak mereka dari salesnya. Iya, dari sales itu kayak masuk di apa? Sebenarnya kayak Katanya suntik iya. gitu. Yang heran kan ini salesnya kenapa nggak mau membocorkan paket apa yang bisa murah gitu ya. Iya, kalau kita lihat kok jauh bedanya. Tapi selain itu kayaknya aku nggak mau gonta-ganti kartu perdana soalnya aku sayang sama slot handphoneku cuy, slot SIM cardnya. Iya, bisa nanti kadang-kadang nggak tahu lah kenapa apa namanya Tapi kalau model yang buka itu set gitu kan, itu kan nggak ngerusak aman juga. juga. Iya bisa jadi sih, Kecuali tapi aku kalau lebih kalau yang zaman dulu kan yang HP langsung ini kan masukin. tuh, Iya benar. Iya. Nggak usah pakai gerakan juga. Ini nggak kerekam gerakannya. tak kira sesek. Apalagi Jo? Tuh lumayan. Udah berapa menit nih? Setengah jam. Nggak ada berita yang populer ya akhir-akhir ini. Nggak ada. Oh aku udah. Terakhir ketemu siapa kan? Yang di mana? Sekelompok sama siapa? Sorry. Enggak, nggak usah sebut namanya. Menyenangkan nggak? Yang ini sekarang ya. Menurutmu? Sebenarnya karena ketemunya hanya waktu maksudnya saat di kelas aja. Kelas aja? Ya biasa Iya, aja. belajar kayak kita belajar aja. Maksudnya setelah belajar ya sudah belajar sih. Cuman cukup ini karena Ini berarti kelompok yang sudah diacak itu ya? ya Cak. Kalau Akhirnya kelompok teracak. yang sebelumnya yang katanya diperbolehkan memilih kelompok sendiri, Ya beda komposisinya. beda lah, beda banget lah. Kamu, iya, Beda semua, nggak ada satupun yang sama-sama. lebih menyenangkan mana menurutmu? Bakal menyenangkan mana? Kelompok kamu yang sekarang ini sama kelompok yang Ya, nggak tahu. kemarin Kalau bisa aku sih, milih itu? Mungkin ya sama-sama aja lah, sama-sama. Karena ya, punya bagiannya masing-masing. Aku nggak tahu juga. Belum pernah ini. Karena Tapi mungkin begini sih. karena kamu lihatnya cuman oke lah kelompok ini bakal cuman ketemu di kelas. Ya, karena kan hanya di kelas. Setelah ya nggak terlalu. Nah itu benar-benar itu kayak aku heran kenapa kan ada orang yang sampai segitunya kebingungan milih kelompok. Maksudnya harus sama si A, harus sama si B, Mungkin karena ini sih. Karena kan kebiasaan. untuk ini nanti masih ada belajar di luar jam Iya, latihan di luarnya. Ya. Iya, aku tahu. Tapi kalau itu kan bisa juga, kenapa enggak? Ya udahlah, di kelas sama ini aja, ikut sama siapa aja. Nanti mah latihan mah. Ya udah nanti bisa temen siapa. Sebenarnya kemarin waktu itu kayaknya udah dapat semua sih kelompok. Iya, aku tahu berita itu. Maksud kan saya hanya karena miskomunikasi aja waktu itu. Karena ada yang merasa dia Bukannya alasannya ada yang tidak mau satu kelompok dengan ya itu kan si A dengan si B. aku sih Heran kan? ya mungkin kalau aku sih sama siapa aja oke lah gitu. Karena Nah, mau sama siapa aja. kemarin juga sempat ngobrol sama temen kita.
katanya bukan benci orangnya secara personal, tapi lebih ke sikap. Bukan. Aku percaya kalau sama si A, sama si B, kok kedepannya bakal ada masalah ya. Dia ngomongnya gitu. Teman kita itu. Ya. Tapi bukan teman kita yang menolak langsung ya. Maksudnya pendapat dari yang lainnya gitu. Kamu kalau disuruh milih gimana? Aku tanya gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Kalau bisa tidak sama si A, tidak sama si B, ya aku lebih milih tidak sama si A, tidak sama si B, karena punya keyakinan itu di masa depan atau nggak tahu kapan kayaknya bakal ada masalah. Ya, emang kalau sama yang itu, ya kalau aku sih percaya aja kita nggak bisa nyenangin hati semua orang lah. Nah itu benar. Kalau memang ya setidaknya kita terima semua orang lah. Orang juga akan seperti itu kok sama kita nanti. Gitu aja. Benar juga, benar. Apa yang kita lakuin sama orang lain, orang akan lakukan itu juga. Karena kasihan loh orang gitu ya. Aku sangat tidak setuju. Maksudnya gimana ya? Kayak kita kan juga nggak mau digituin. Ya, aku pun gini loh, sebenarnya apa sih yang jadi masalah mereka? Misalnya satu orang dengan orang lain pasti ada masalah lah. Iya. Konflik itu pasti akan selalu terjadi. Ya. Tapi selama ini aku sama si A ini apa si B itu kayaknya baik-baik aja atau gimana? Ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu gimana. Mungkin atau aku yang memang nggak terlalu sering ini sama dia, jadi mungkin nggak terlalu keras konfliknya sama dia. Nggak tahu juga. Tapi setidaknya ya namanya kita ini ya, apalagi sejawat gitu loh. Satu profesi bakalan iya itu. Kayak kamu udah nonton itu belum sih? Ada serial Amerika judulnya 13 Reasons Why. Oh nggak tahu belum. Ada seorang mahasiswi bunuh diri karena merasa dibully. Ya. Tapi kadang ada yang nggak bulinya secara fisik, ada yang ternyata main belakang, memfitnah. Dan itu di kehidupan nyata pun banyak kok. Nah, makanya. Teman-temanku banyak yang sharing saya sama aku seperti itu banyak. Makanya, masa terus nanti gini. Kemarin ada yang bilang di Twitter juga sih. Sebenarnya tuh hubungan pertemanan ya, cewek sama cewek itu lebih toksik, lebih beracun ya daripada hubungan bersosial cowok sama cowok. Karena mereka bisa itu lebih baik-baik di depan, tapi nanti saling nusuk di belakang. Ya nggak semua. Aku tahu ada cewek sama cewek yang suportif juga yang memang saling dukung gitu. Ada juga. Tapi cowok kan lebih kayak kalau nggak suka lah, misalnya aku nggak suka, aku nggak mau ketemu kamu dulu, tapi aku nggak akan ngejatuhin kamu atau nggak akan main fitnah, nggak akan ngomporin ini, nggak terlalu baper gitu ya. biasanya cewek udah jadi gitu ya nggak tahu lah ya, semoga aja orang yang apa ya ngomongnya biar gampang nih, orang yang yang merasa dirinya nggak punya teman, yang merasa dirinya berada di lingkungan yang salah, semoga nggak sampai kayak ngerasa hidupnya salah. Kayak itu baru ingat teman kosmu yang masuk berita. Wah itu juga nggak tahu karena belum tahu pastinya kenapa gitu. Tapi kamu pas kejadian di situ? Aku tuh lagi mau berangkat ke rumah sakit, siap-siap. Terus ada beberapa orang temanku pas di depan kamarku. Mereka ngobrol-ngobrol apa berarti sama pagi kan? sore jam jaga mau jaga malam. Terus pas aku mau pergi, mereka kan ada sekitar 5 orang di depan itu.
Aku mau pergi dicegat sama mereka. Bang, bentar bang. Suruh turun aku kan. Terus mereka tunjuk lah. Ada kaki gantung itu di pohon. Ih, berarti kau tahu dong pas waktu kejadian. Nah iya, kan itu kami jemaat mula-mula yang melihat itu. Ya, ada yang selfie tuh, bayangkan. Sumpah? Goblok betul. Woi, dapat. Ini manusia ini punya hati. Goblok. Tolol, Jon. Orang-orang ya lama generasi milenial, Jon. Orang-orang yang bilang zamannya Soeharto lebih enak. Ketetesan ya? Zamannya Soeharto kenapa? Ada yang bilang pena zamanku tuh. Padahal mereka nggak hidup pas zamannya Soeharto. Mereka ada yang baru lahir 98, ada yang lahirnya baru 96 gitu. Masih nepe ada. Goblok emang orang-orang. Nggak tahu. Tapi itu aku juga nggak percaya. Gini, sepenuhnya masalah manusia itu bisa diselesaikan dengan agama. Ya, kadang kan ada ya orang tua kita kayak makanya dong banyak-banyak doa. Nah, kadang kan kamu cuma mau doa-doa aja, kadang nggak nyelesain masalahmu gitu loh, masalah kehidupan kita. Itu yang gini sih. Kalau aku udah ya. Caramu menyikapi doa itu seperti apa? Kamu berdoa lah ya. Kamu berdoa ini. Tapi di satu sisi kelakuanmu nggak sesuai sama yang kamu doakan. Ya mau jadi apa? Jadi nggak ada usahanya kan? Ya, gitu. ya benar. Right laboral. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja apa berdoa dan Sambil. Masa sambil sih? Berdoa dan bekerja. Bukannya dan ya? Sambil kan? Nggak tahu lah, ya pokoknya itu nanti cari sendiri lah. Right laboral. Nggak usah. Nggak tahu. Gila banget. Kita apa lagi aja? GP ini siapa nih menang hari Minggu nih? Kenapa mendadak GP? Aku itu lagi free practice. Tapi ini 125. Ntar ngomong GP, nggak tahu yang denger ngerti apa. Ya apa? Oh ya ngerti apa. Ikut bimbingan yang di luar kampus juga kamu? Kenapa memutuskan gak? Aku merasa yang setelah aku konsultasi juga dengan kakak kelas, beberapa kakak kelas yang ikut dua-duanya. Sebenarnya katanya itu tergantung dari cara belajarmu sendiri deh. Kalau kamu lebih suka diajarin, oke, kamu ikut dua. Tapi kalau kamu suka, jadi kamu tipe belajarmu adalah orang yang dengan membaca aja sudah langsung mengerti, ya ngapain harus ini. Tapi ya konsekuensinya kamu harus benar-benar belajar di rumah. Kalau misalnya kita ikut dua bimbel kan, mau nggak mau kita harus belajar nih. Maksudnya udah ada jadwalnya, ya, harus ikut. Kalau di rumah ya belajar gitu. Harus niatmu sendiri kalau di rumah. Lumayan juga ya biayanya. Lumayan, hampir dua, 1,9 berapa? Kalau ini udah libur ya? Yang dari kampus? Libur 2 minggu, nanti tanggal 3 Juli lanjut lagi. Seminggu masuk 3 kali atau 2 kali kan? Berapa jam? Jam 8 sampai jam 2an ya? Tergantung materinya. Ada yang pernah sampai Bisa cepet, jam 12 doang ada? Ada, 1 kali aja itu. Terus lain itu biasanya 8 sampai jam 2. Rata-rata jam 8 sampai jam 1 jam 2. Seneng dong ngumpul misalnya kayak kamu ketemu teman-teman lagi yang bukan sekelompok koas. Sama aja sih. Sama Gitu-gitu aja ya? Aku lebih suka di luar. Soalnya nggak tahu ya, aku merasa aku pengen ngisi waktuku selagi aku masih ada waktu dengan hal-hal di luar kedokteran. Apa? Pengen ngisi banyak. Ini tadi latihan apa kamu? Musik. Buat ada tanggal 7 Juli kayak mini konser pelayanan gitu. Oh, Ada persiapan. kamu pegang apa? Gitar? Piano. Piano? Ya udah musik aja. Belajar piano dari mana? Aku awalnya dulu kan di gereja itu lihat-lihat teman belajar. Pokoknya aku otodidak sih sebenarnya. Alat musik yang kamu bisa pertama kali apa? Pertama kali gitar. Sendiri juga? Sendiri. Iya, diajarin temen lah paling maksudnya. Lihat. Aku tuh orangnya lihat praktek gitu.
Jadi metode belajarku aku Kamu lihat, nggak diajarin? Maksudnya kalau C itu gini, D. aku lihat. Oke. Mungkin ada beberapa Oh niruin temen. Ya, Jadi gitu. temen juga megang gitar, terus ngomong ini Jul C. Oh enggak juga, ngelihat temen main, kakak-kakak dulu kan, kakak-kakak main gitu kan, tak lihat, terus karena ada gitar di kos, di rumah aku coba sendiri, aku ingat dari yang mereka itu, jarinya mereka aku ingat, sambil misalnya ada buku-bukunya, buku Iya, yang kunci, chord itu. ya, terus lihat Yang 6 garis, 3 titik, 4 titik gitu ya. aku gitar, terus habis itu ya itu kan piano, terus habis itu aku suka main recorder suling yang kita SMA itu, Apa namanya? recorder namanya. Recorder mah perekam cuy. Namanya Recorder namanya. Aku juga dulu kan kalau flute kan ini flute ya. Hah? recorder mas. Cari aja kalau misalnya di Google recorder itu keluar. Coba, aku nggak tahu ya. Kalau suling aku belajar di sekolah sih. Maksudnya itu recorder itu. Ya recorder. Ya. Yang do re mi fa sol la si do dibuka satu-satu. Nah, itu kan kalau di sekolah kita diajarinya C on D. Apa tuh Itu namanya? di nada dasar C, C Oh, sama dengan iya, do. iya. C sama dengan do. Nah, terus setelah itu pas aku coba-coba misalnya ada lagu gitu, kok nggak pernah masuk lagi. Ternyata baru aku dulu SMA inget, oh ternyata nggak bisa di do re mi itu bukan cuma itu aja ternyata. Oh, Jadi tergantung dia main di C sama dengan do apa D sama dengan do yang lain. Jadi aku sangat suka nada sih. Jadi semua berarti SMA ngeband dong. ya Ada dikit-dikit pernah lah, punya dikit-dikit. Band-band alay-alay juga. Alay ya, pernah mengalami. Kalau aku pertama les piano cuy, klasik cuy. Buset. Nggak percaya. Jadi di ya ibu aku ya termasuk yang hektik gereja gitu ya, makanya sangat menyukai hal-hal keagamaan, gereja, terus kenal dong sama akrab sama pianis gereja. Kan kalau Katolik kan cuman organ ya, alat musik. Piano, ya udah terus aku disuruh belajar sama orang itu. Terus ya belajar tangan kanan tangan kiri musik klasik, tau kan The Entertainer Ya. Di mana kau les dulu? di rumahnya orang itu orang Sana ya. iya di Ini tempat aku itu. lagi ada temanku di Persekutuan juga kan dulu alumni isi piano klasik juga. Hah? Tapi jenis musik lain banyak. Sekarang dia lagi buka les di Palagan. Kayak gitu, kalau kayak gitu berarti dia pianonya punya pribadi. Iyalah. Dulu dia tuh ke rumah-rumah. Dulu ikut orang ngajar di tempat khususnya orang jadi pengajar. Terus setelah itu lama-lama dia ngeles ke rumah-rumahin anak-anak kecil awalnya. Iya benar. Terus ada juga anak ini juga kedokteran UGM. Nah itu temen-temenku maksudnya yang les sama orang itu ya, guru itu anak-anak kecil. Ya. Sedangkan aku pas itu mulai mungkin SD kelas 6 atau SD kelas 5. Masih inilah lumayan. Masih enak lah itu. Nah tapi sebenarnya adikku lebih dulu sih. Adikku kan aku selisih 2 tahun. Adikku lebih piano dulu. Maksudnya dimasukin piano dulu sama ibu. Wah enak tuh. Kalau aku dari dulu suruh gitu, apa ya? Kan cewek adikku. Terus jadinya kayak adikku lebih rajin. Terus ya itu aku disuruh masuk gitar juga piano itu. Tapi karena lesnya malam juga, pulang piano mampir ke warnet. Zamannya kamu ngerasain zamannya awal-awal CS nggak? Game CS online. Bukan online. Namanya LAN. Jadi bukan online. LAN itu cuman Lokal. satu warnet. Iya betul. Satu warnet aja. Itu Yang keluar kata-kata mutiara keluar gitu kan. itu. Jadi kan karena saking deketnya. Dulu kan aku berangkat dong dari rumah naik sepeda. Lebih cepat supaya bisa ke warnet dulu. 1 jam lebih cepat. Alasannya kalau ditanya ibu kan jauh. Jadi gini. Wah, akhirnya keluar. Padahal lumayan jauh.
untuk Berarti orang anak. tuamu dukung gitu-gitu ya? Maksudnya dukung anaknya untuk hal-hal di luar akademik. Tapi kan sebenarnya aku nggak begitu suka coy. Tapi aku nggak begitu suka, tapi aku ngerasa bersyukur juga kenal atau paham seni kayak gitu. Gitu. Terus piano, habis itu ya sering bolosan itu, akhirnya mutusin keluar. Terus sempat latihan keyboard, jadi yang pop, lebih lagu-lagu pop, musik-musik pop, keyboard juga. Piano juga sih, tapi musiknya pop. Bukan piano, keyboard Yang pakainya. Tak, itu loh, bukan. Keyboard. Keyboard Oh, iya, iya. piano kan nggak pakai listrik. Kalau piano klasik bener, Grand piano klasik. itu namanya. Kalau nggak pakai listrik, grand piano. Iya, itu aku latihan. Oh itu pakai itu. Buset. Loh, emang ada piano pakai listrik? Itu bukannya Ada. jatuhnya namanya organ? No. Piano juga. Piano tuh ada grand, ada piano elektrik, ada juga. Tapi kan piano grand piano kan yang kayak di Piano yang ini. konser yang bisa dibuka. Itu grand piano. Enggak. Aku piano yang nggak pakai listrik juga, tapi piano yang apa sebutannya baby piano? Hah? Sebutannya baby piano atau apa? Oh lebih kecil ya? Lebih kecil tapi nggak pakai listrik juga. Ya udah itu aku mainnya. Tapi ya di guruku tempat belajar itu punya dia yang gede itu. Nah, Gila, berarti- nah guruku itu sebenarnya ada event, ada acara konser. Jadi anak-anak didiknya disuruh tampil. Itu juga teman itu barusan kami ikut juga. Kami Nah, bantu kemarin. jadi nanti dilihat orang tuanya. Ya. Oh udahlah, orang nggak ada yang tahu, nggak percaya juga muka kayak gini bisa piano gitu. Tapi sekarang masih ngerti nggak Jar? Masih Kunci. ingat. Ngerti, tapi kan udah nggak pernah megang. Tapi masih teringat lah ya yang cek. Iya lah. Ya butuh Lagu latihan. apa dulu? Lagu apa dulu? Pertama itu yang sol mi fa re re Oh, do re mi fa sol Oh yang sol mi fa re Itu konsermu do mi itu? sol sol do. Enggak, aku dulu mainnya entertainer yang tau nggak? mana yang coba? Tenet 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 tenet. Oh nggak tahu. Oh, itu dulu. Entertainer terus, tapi belum sampai yang kayak Fir Ellis. Waduh. Berarti ada kelasnya kan itu? Hah? Grade. Iya, Ada grade ya? iya. Kadang sama misalnya lupa lagu minggu lalu, sama guruku diemin, maksudnya lancarin dulu, ditinggal, nggak diajarin. Tapi guruku denger kan dari jauh, rumahnya kan gitu-gitu. Ada pabriknya gitu, pabrik toko oleh-oleh. Kenapa aku nggak bunyi? Gitu, padahal dari jauh. Dia bilang gitu. Ngapain kamu di kamar? Maksudnya di kamar latihan itu. Ya. Tahu. Gitu lah. Killer juga ya gurunya. Terus adekku habis itu minta gitar sama bapakku. Adekku yang belajar gitar dulu. Cewek ada yang cewek. Nilon, gitar Ya, nilon. klasik. Nah, terus justru aku pertama kali latihan kunci-kunci dasar sama adekku kayaknya. Sama saudara sepupuku. Peter Pan, mimpi yang sempurna. Oh, Bukan, mungkin aku nggak bisa enggak. petikan coy. Iya. Petikan akustik itu nggak bisa. Oh gitu. Tapi gentrengan itu udah CD. Kamu tau gak sih aku nggak bisa F yang kunci tongkat. Udah nggak bisa aku. Kali lah. Kaku banget udah. Ya butuh latihan. Adikku sih lebih tertarik ke musik. Sekarang masih. Kalau di gereja lumayan. Adikku loh ya, maksudnya kur. Sini. Oh, Enggak kalau di Tegal. main musik. Main musik? Kalau musiknya udah nggak pernah. Cuma di rumah aja. Aku ada keyboard sih. Oh, ada. Iya. Udah gitu doang paling. Yang terus SMP ngeband lah. Jiwa-jiwa ngeband ada. Ngeri ya. Masih ada. SMP aku kelas 3 mulai. Baru mulai. Baru mulai itu kelas 3. Oh, kamu kan lebih muda dari aku. Di sekolahmu dulu, SMP negeri kan ya? Kamu negeri. SD negeri. Sampai Rius SD. SD swasta, Katolik. SMP negeri, SMA negeri. Kamu zamanmu sekolah itu udah booming futsal belum? Olahraga futsal. Belum. SMA baru ya? Kamu? SMA kelas 3. Nah, aku SMP. Oh, jadi aku juga lumayan aneh, Jul. SD, aku
getol banget sepak bola. Ya sepak bola anak-anak gitu. Dan aku merasa pede gitu, maksudnya kayak Untuk main bola gitu ya. iya kayaknya aku lebih nih dari temenku nih. Oh gitu. Terus SD loh. Sempet aku merasa juga ada masa-masanya aku pede banget jadi kiper. Nggak tahu aku pede banget jadi kiper atau karena teman-temanku nggak pada mau jadi kiper sih. Terus, dan aku ngerasa kayaknya aku paling baik lah jadi kiper pas zaman segitu. Terus habis itu ibuku tuh kayaknya nggak suka main bola terus. Sama. SD denger temenku ikut latihan basket, aku diikutin basket. Basket jadi kayak gini, apa ya namanya, amatir ya, maksudnya tim amatir gitu ya, kayak sekolah sepak bola lah, kayak SSB tapi basket. Ikut aku dulu, aku sama adekku lebih besar adekku, maksudnya badannya lebih tinggi adekku juga. Yang cewek ini ya. Kadang aku pernah dikira aku adeknya lah, bukan anak pertama gitu lah. Terus mulai basket, bener-bener mungkin itu yang tiba-tiba aku jadi lebih tinggi. Kamu apa? Jadi lebih tinggi dari adekku, pertumbuhannya jadi berubah. Main basket, habis main basket renang juga. Itu banyak les dulu ya. Banyak les. Ibuku yang pengen banyak. Aku basket pernah sekali, tapi langsung merasa minder. Hah? Minder. Apa basket? Tinggi kok nggak cukup, nggak dibandingin teman-teman lain. Tapi aku juga sampai sekarang nggak bisa skipping loh. Kok bisa skipping loh? Jadi lucu, temenku skipping, muter-muter skippingnya itu. Aku cuman kayak lompat aja jarak. Oh iya tahu. Udah. Terus bisa nge-game. Ada temen basketku juga, sedih juga, meninggal SMP dia, tabrakan. Terus SMP ya udah dia, SMP. Iya. SD itu pasti. Terus tadi cerita apa tiba-tiba futsal? Musik tadi ya, piano. Oh terus ngeband. Ngebandnya lagu-lagu gitu. Oh, gini aja dah. Band favorit apa? Indonesia. Indonesia Pertama kali. Ya, ini enak banget nih. dulu lagunya ini loh. Samson. Pertama kali loh ya. Berarti maksudnya pertama kali aku kenal itu Favorit band. Band favorit band. Peter Pan ya. Peter Pan tetap ya. Mimpi yang sempurna itu. Sama 19 ya. 19. Apa yang lagu apa? Hingga akhir waktu. Hingga Karena itu lagu band pertama aku pertama aku itu. Ya itu dah. Pas perpisahan kelas 3 SMP. apa mainnya itu? Iya. Hingga akhir waktu. Nine Ball. 9 ball anjing. 9 ball astaga. Yang sekarang vokalisnya jadi Jadi apa? Oh iya, Bang. pakai sorban. Kemudian acara-acara kalau Ramadan ini keluar dia di TV. Yang Oi sudah Iya. Kalau aku Dewa lah jelas. Dewa ya. Aku dulu Kaset tape pertama yang aku punya, yang aku dibeliin ibuku, Dewa 19 yang Roman Picisan itu. Roman Picisan, Separuh Nafas. Ceylon Seven. Tapi aku langsung nggak suka karena lagu Sepia. Aku merasa lagu itu lagu nggak memberi semangat kan bagi. Apalagi yang denger gosip-gosip itu, lagu setan, lagu ini. ada latar belakangnya. Di sini ada setan tuh kan. Itu mau Sepia, semua Sepia. Sevianya itu kan kamu nggak tahu yang ada Eros itu bikin lagu itu karena dihubungi oleh seorang wanita yang minta dibikinin lagu, terus menceritakan hidupnya, bla bla bla. Terus pas lagunya jadi, Eros menghubungi nomor telepon itu kalau nggak salah. Oh nggak tahu jenis itu udah ada handphone apa belum ya, maksudnya orang bisa ngubungin balik itu gimana? Pokoknya intinya ternyata cewek itu tuh nggak ada. Siapa tahu tuh ngangkat lagu itu. Bisa jadi. Aku nggak tahu.
Itu menurutku lagunya tuh aduh itu udah lama. Pokoknya setelah itu nggak tahu kenapa sampai sekarang pun aku nggak terlalu suka lagu Sheila, malah. Oh, Sampai sekarang. Saat jadikan aku pacarmu gitu enggak, aku nggak ada yang suka lagu Sheila. Sampai kan kemarin ada konsernya Sheila itu loh, Atma Jaya bikin. Ah, Dia aja nggak main. Cuman 1 kali aku nonton, 2 kali selama aku di Jogja nonton konser cuma 2 kali. 3 lah. Resitalnya teman gua anak isinya itu kan hitungannya, terus Glenn Trio Lestari dulu. ah. Trio Lestari sama David Foster tuh ada. Oh, Cuma itu aja kan. ya itu. Sampai aku pertama kali dibeliin lagunya Dewa itu kan once, formasi yang once pertama Ya, kali. Yang Roman Picisan. Aku denger lagunya Kamila satu-satunya sama Kangen. Itu kan bukan once, itu kan Ari Lasso. Lah aku sampai bilang sama ibu, Bu beliin lagu Dewanya yang baru. Maksudnya kaset Dewanya yang baru. lagu itu Nggak ada, iya. Ternyata ibuku ngasih tahu, justru itu yang lama, vokalisnya ganti. Makanya aku kan sekarang Dewa ya yang once lah. Aku loh generasinya. Ya, oke sih aku. Berarti Peter Pan sampai yang ada apa denganmu. Itu lagu-lagu pertama aku belajar malah justru ada apa denganmu. Bukan mimpi yang sempurna. Ada apa denganmu tuh yang albumnya Ada apa denganmu nomor 1. Lagu terakhirnya Bintang di Surga. Ingat ya? Punya juga kasih tipnya. Nah, Habis itu lagu barat itu kompilasi lagu-lagu terbaik yang isinya tuh kasetik juga. Muse, Maroon 5, Black Eyed Peas, Maroon 5 itu udah lama ya? banget cuy. Iya ya. Terus Lagunya dulu dong. Apa yang This Love ya? on Me Season. Iya itu Maroon 5. Ya gitu. Aku nggak terlalu tahu. Dulu aku sampai batas SMA nggak jarang banget aku tahu Lagu barat? luar. Pertama kali apa? Terus yang kamu suka? Setelah itu mulai aku selesai sampai aku di Jogja, justru lagu Indonesia nggak, yang baru-baru aku nggak tahu. Justru lagu luar, bukan lagu luar yang lagi hits juga, bukan. Apa? Lagu-lagu Iya, lama. jazz. Ya lagu-lagu lama. Beatles, Nggak, Beatles nggak sih? Oasis. David Foster. Oh, tetap David Foster ya. David Foster, Celine Dion. Jangan bilang kamu baru lagu denger lama. Celine Dion apa My Heart Will Go On juga. Nggak lah. Kalau itu kan Titanic. Nggak, jadi setelah itu nggak terlalu suka lagu-lagu baru, zaman-zamannya baru-baru ini loh. Iya benar-benar. Gak tau, mungkin kualitas, mungkin karena aku lebih suka musik instrumen daripada musik-musik elektronik, jadi aku gak tertarik sama lagu yang sekarang. Iya ya. Kalau yang baru favoritmu siapa sekarang? Paling baru dia Iya maksudnya musisi-musisi sekarang, penyanyi sekarang. apa ya? Raisa, Oh ini Sandi ya, paling baru tuh tetap Sandi ya. Sandi Sondoro kan? Sandi ya, Sandi Sandoro. Kalau band nggak ada. Sebenarnya The Massive tuh kualitasnya lumayan sih, The Massive. Enggak Niji ya? Enggak lebih mending Niji. Enggak, kalau aku The Massive itu dari mereka dulu band apa indie itu loh, Ya. yang LE di bulan LE. udah mulai kelihatan ini kualitas musik. Cuman karena memang menurutku musisi-musisi sekarang, band-band, mereka harus sesuaikan musik industri. Jadi mereka menahan ego kualitas musik mereka supaya bisa diterima. Lagu mereka isi listening gitu-gitu. Tapi enggak Superman is Dead enggak. Nah itu Endang Sukamti enggak. nah maksudku kayak gitu. Lihat lah apa SID, Nah. Endang Sukamti, terus apa lagi ya yang masih Cangcuter. Ya. Itu kan mereka masih ini tuh, bukan fanatik, ideologinya masih kuat. Itu justru nggak banyak bisa diterima sama masyarakat luas kan. Tapi kenapa kalau pas konser fansnya tetap mau datang? Itu bedanya fans fanatik sama fans simpatisan gitu. Kayak misalnya contohnya lagu-lagu Armada lah misalnya. Armada. Oke, dulu terkenal, sekarang
ya sudah lewat itu aja. Tapi coba SID, Anang Sukamti, apalagi ya band-band yang memang ideologisnya kuat gitu. Ya. Itu sepanjang slang Ya. itu pasti sepanjang masa gitu. Ya kalau ngomongin slang ya harusnya angkatannya ya Dewa 19 itu. Apa sekarang Padi sempat suka nggak? enggak? Mahadewi. Dewi itu Mahadewi. Iya betul. Itu lumayan. Mahadewi. Terus apa lagi ya? Kalau David Foster kemarin diajakin apa kamu pengen nonton sendiri? Pengen nonton sendiri. Itu aku bela. Berapa tiketnya kemarin? 3,5 yang festival. 350 festival. Mau keluar duit juga kamu 300. Bayarin 2 orang lagi. Siapa pacarmu? Sama? Ya udah berdua. Oh maksudnya 700 lah. Tapi untungnya kemarin tuh aku dapat pas mau beli kan, terus ada temanku yang dapat tiket promo, dia sudah punya nih, kan 280 jadinya. Dijual ke kamu? Tapi dia mau naik ke Gold, Oke. jadi yang festivalnya dia jual. Dilepas. Ya lumayan. Apa? 280 jadi? Tapi nggak nyesal sih nonton. Iya. Aku juga lebih milih nonton indoor daripada nonton outdoor. Iya. Tapi sebenarnya agak bosannya karena enggak bosan, sebenarnya enggak bosan. Aku sangat puas lah. Karena itu aku kan punya video konsernya David Foster yang lama. Kan Hitman kemarin. Hitman itu kan sudah dari 2008. Hitman 1 itu 2008, Hitman 2 2011. Kita tadi ke pause yuk. Ya. Sampai kamu punya videonya Hitman Ya. yang udah lama. Ya, Terus? 2008 sama 2011. Kan yang sekarang nih sebenarnya namanya Hitman juga konsernya. Tapi dengan komposisi penyanyinya ada yang beda. Penyanyi Indonesianya kan? Ada Putri Ayu, Marcel, sama Dira Sugandi. Dira. Aku sih berharap kemarin tuh tak pikir akan ada yang berbeda banyak. Tapi ternyata kemarin banyak juga sih yang beda. Kayak aransemennya lagunya Marcel tak terganti. Tapi dalam beberapa lagu selain itu sama aransemennya kayak waktu Hitman yang sebelumnya. Tetap masih asik, tapi aku pikir akan berbeda. Hitman itu judul konsernya kan? Hitman. Banyak artis dari Jakarta Ibu kota. juga, ibu kota ada. Iya. Karena kan biasanya dia kalau David Foster di Indonesia paling Java Jazz. Ya. Jarang konser tunggalnya dia. Oh, Jarang. Nggak tahu tapi Jakarta bukannya ke Indonesia sering? Maksudnya Sering. diundang. Tapi untuk ngisi acara aja. Iya benar. Tapi kalau ini kan konsernya dia tunggal. Dia dari awal sampai akhir malam. Nah, kalau pertunjukan kayak gitu, emang yang apa ya? Monumental gitu, wajib ditonton. Maksudnya, Ya, gitu. makanya aku suka stand up comedy gitu ya. Kalau Ernest, Panji bikin show-nya mereka sendiri, aku lebih mau daripada mereka pas diundang. Ya, nah, itu sama aja. Kadang kalau pas diundang soalnya materinya itu aja. Paling itu. Tapi kalau yang baru, misalnya show-nya mereka baru, ya mereka mau bikin yang baru. Ya udah lah, apalagi Panji masih sama Pak Anies ya? kan ini sudah menang. Berarti sudah selesai gitu. Ini terakhir deh, politik. Kenapa menurut kamu kemarin pilkada Jakarta ramai sekali? Se-Indonesia, Pak. Sebenarnya kalau kita mau cerita ini panjang deh, karena itu sebenarnya bersambung menyambung dan intinya adalah di Pilpres 2019. Menurutmu kayak gitu? Adalah ujungnya di Pilpres 2019. Pemenangnya Jakarta itu diproyeksikan akan menang juga di Kubunya bukan harus orang itu kan. Ya. Kubu yang menang di Pilpres Jakarta itu kayak representatif dari pemenang Calon presiden berikutnya. Walaupun belum pasti loh ya. Tapi kalau aku mikirnya adalah karena Indonesia itu pusat pemerintahannya kan Jakarta. Ya. Pusat dunia hiburannya juga Jakarta. Jadi semua media, TV pasti nyorot apa yang terjadi di ibu kota. Maka dari itu TV,
channel-channel lokal, ya pasti lainnya itu aja. Ya, mau nggak mau orang-orang yang sebenarnya nggak peduli pasti nonton itu. Makanya kan dalam hati itu ini aku paling heran sebenarnya kalau kita bicara survei tingkat kepuasan Jakarta itu terhadap pemerintahan 70%. Tapi Ahok ya maksudnya yang pemerintah sebelumnya yang orang puas dengan itu 70% justru presentasi apa suaranya mereka hanya 40 sekian persen. Sebenarnya kan itu ada ketidaksinkronan sebenarnya ya kalau kita bicara tingkat itu. Kalau puas kenapa? Apa maksudnya? Apa masa mereka mungkin mereka berpikir ada yang lebih baik mungkin. Tapi bisa jadi yang disurvei itu tidak sebanyak yang melakukan pemilu. Ya memang, tapi kan survei itu kan mereka punya metode sebenarnya hampir sama kayak survei pemenang ini kan sebenarnya memang diprediksi Anies. Iya, betul. Sandiaga memang dari beberapa survei yang memang valid itunya datanya sebenarnya memang ke arah Anies memang. Dan survei itu sendiri maksudnya lembaga survei yang memprediksi Anies menang itu juga yang mengatakan tingkat kepuasan itu Iya benar. tapi aku kalau ingat kisahnya Ahok ini sama kayak kisahnya Yusuf. Aduh, larinya ke Alkitab. Yusuf kan 2 tahun juga 2 tahun juga dia. Ya yang nggak familiar dengan kisah Yusuf bisa buka Alkitabnya lagi. Nanti kita lanjutin lagi dah untuk podcast kapan-kapan lagi. Makasih Jules. Ya udah, terima kasih yang udah mau mendengarkan cerita saya dan Julius. Semoga bisa ketemu di episode berikutnya. Nggak tahu kapan. Ya udah segitu dulu aja. Dah.